Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati. Jumpa kembali bersama saya Wiji Hastuti dalam acara Warto Paseban. Warnaning carito RSUD Panembahan Senopati Bantul. Nah, dalam kesempatan kali ini Warto Paseban hadir dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2023. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat spesial. Beliau dokter spesialis paru satu-satunya di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Beliau adalah Dr. Yuni Raharjani, spesialis paru. Mari kita sapa beliau bersama-sama. Assalamualaikum Dr. Yuni. Waalaikumsalam Dr. Wiji. Sehat selalu Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga Dok. Alhamdulillah dokter. Semangat sehat, semangat awet muda ya Dok ya. Amin. Amin. Dokter, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nah, kenapa sih Dok Hari Tanpa Tembakau ini sangat spesial sampai diperingati secara internasional, Dokter? Memangnya tanpa tembakau ini seberapa penting sih Dok? Jadi memang Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini dicanangkan oleh WHO. Ya. Dan pertama kali dicanangkan itu tanggal 31 Mei tahun 1988. Di situ memang mereka concernnya pada efek atau keburukan dari konsumsi tembakau itu sendiri. Jadi mereka ingin mengkampanyekan bahwa pemakaian tembakau itu lebih banyak efek buruknya daripada manfaatnya pada saat itu. Kemudian juga ternyata dari penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali kasus-kasus kanker ataupun kasus-kasus penyakit paru dan juga penyakit jantung yang muncul akibat dari pemakaian tembakau, khususnya rokok. Jadi WHO kemudian mencanangkan kampanye tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang kita peringati setiap tahun setiap tanggal 31 Mei. Nah, untuk tahun ini, tahun 2023 itu WHO mencanangkan tema yang kemudian kita adopsi di Indonesia dengan tema Kita Butuh Makanan Bukan Tembakau. Mereka mengkampanyekan bahwa yang kita butuhkan itu makanan yang jauh lebih efeknya lebih bagus daripada nanam tembakau, sehingga mereka juga memikirkan ketika tanpa tembakau produksi pemakaian tembakau dikurangi, efek untuk petani tembakau itu mereka lebih memikirkan sebaiknya apa sih yang dilakukan oleh para petani tembakau selain menanam tembakau. Ada jauh lebih banyak tanaman-tanaman yang lebih penting, lebih produktif untuk mencegah kekurangan pangan di dunia ini, seperti itu. Baik, jadi tagline-nya tahun ini kita butuh makanan bukan tembakau, seperti itu ya Dok ya. Seperti dijelaskan Dokter Yuni tadi, efek dari tembakau ini ternyata lebih banyak efek buruknya seperti ke paru-paru, kemudian ke jantung, ke bisa kanker juga ya Dok. Nah, untuk ke paru-parunya ini seperti apa sih Dok mekanismenya? Kenapa sih tembakau ini bisa sampai mempengaruhi kondisi paru-paru manusia? Jadi kita ketahui bahwa merokok itu kan kita mengenal first hand smoker, second hand smoker, kemudian juga third hand smoker. Nah, yang kena asap rokoknya sendiri itu jadi nggak hanya satu orang itu aja, usernya aja, tetapi ternyata selain diri sendiri, efeknya juga ke lingkungan, kemudian efeknya juga ke orang lain, orang sekitarnya. Jadi efek itu yang kemudian dikampanyekan oleh WHO. Kemudian apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa kok mempunyai efek pada paru-paru? Itu kan ketika asap rokok kita hisap, kita masuk ke dalam paru, itu asapnya aja itu sudah merusak saluran nafasnya. Saluran nafas itu kan dalam bentuk kayak pipa, kemudian terdapat kayak silia-silia atau rambut-rambut halus sepanjang saluran nafas itu yang fungsinya adalah sebagai sistem pertahanan utama pertama kita dari zat asing. Nah,
asap rokok itu yang masuk ke saluran nafas itu kayak kita ibaratkan hutan kena kebakaran, kena asapnya. Jadi akan membuat silia-silianya itu meranggas atau rusak. Nah, itu kerusakan pertama di situ. Kemudian zat yang terhirup yang masuk ke dalam paru itu ternyata juga mengandung nikotin, kemudian mengandung tar yang zat-zat karsinogenik, zat kimia itu ternyata merusak makrofag alveoler. Jadi itu sel darah putih yang memang khusus ada di paru. Sistem pertahanan kedua setelah mekanik kayak silia itu terhadap benda asing, zat asing. Nah, itu juga akan merusak sehingga pertahanan paru itu akan terganggu. Sehingga ketika terjadi infeksi paru atau perlukaan di saluran nafas itu untuk membaiknya, untuk sembuhnya itu juga akan menjadi jauh lebih lama atau bahkan kerusakannya makin lama akan makin banyak seperti itu. Nah, ketika terjadi kerusakan di paru, akan menimbulkan kita menyebutnya emfisematus lung. Jadi paru yang emfisem itu kerusakan paru menimbulkan penyakit PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian juga resiko terkena infeksi paru kayak TBC, kemudian pneumonia, bahkan yang kemarin itu ramai dibicarakan COVID, itu juga sangat beresiko terjadi. Seperti itu. Oh ya, jadi karena merokok ini banyak sekali penyakit-penyakit paru yang disebabkan ya dok ya, tidak hanya PPOK tadi, tetapi juga bahkan bisa TBC, bisa pneumonia, bahkan bisa juga yang memicu COVID itu juga ya dok ya, seperti itu. Nah, selain dari paru-paru tadi juga dokter Yuni menyebutkan bahwa tembakau ini atau merokok ini bisa juga menyebabkan gangguan dari jantung seperti itu dok. Nah, mungkin bisa dijelaskan dokter seperti apa dari merokok ini kok bisa menyebabkan gangguan di jantung atau penyakit jantung. Jadi kan akibat dari pembakaran tembakau itu kan mengandung nikotin, kemudian juga asapnya itu terdapat karbon monoksida, kita tahu. Nah, karbon monoksida itu ketika masuk ke dalam paru, dia akan berebut dengan oksigen yang kita hirup, sehingga dia lebih mudah terikat Hb darah. Kan harusnya kan ketika kita menghirup udara oksigen itu darah yang ada di paru itu akan yang kaya akan karbon dioksida hasil dari metabolisme tubuh itu akan berikatan dengan oksigen. CO2 dilepas, oksigen akan ditarik oleh Hb, kemudian peredaran darah. Nah, CO karena karbon monoksida itu akan lebih cepat. Jadi tingkat mengikatnya dengan Hb itu jauh lebih cepat, jadi lebih gesit gitu dibandingkan oksigen. Sehingga sebagian besar Hb itu akan terikat dengan CO. Kemudian ikut pada aliran darah. Nah, ketika Hb terikat dengan CO ikut aliran darah, padahal CO itu tubuh itu lebih membutuhkan oksigen daripada CO, sehingga akibatnya oksigenasi di tubuh itu terganggu. Nah, oksigenasi di tubuh yang terganggu itu menimbulkan sinyal ke jantung, jadi kayak semacam memberikan sinyal bahwa kita itu kekurangan oksigen, sehingga kerja jantung akan menjadi semakin cepat untuk berusaha untuk meregulasi darah biar oksigenasinya tercukupi. Ketika disuruh kerja melebihi kapasitasnya terus-terusan, tentu saja makin lama akan semakin lelah. Nah, sehingga menurunkan kinerja jantung. Selain itu, nikotin dan juga zat-zat kimia yang terkandung dalam rokok gitu menimbulkan kayak kerak-kerak atau pengotoran di pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu menjadi kecil, jadi menyempit. Nah, aliran udara di pembuluh darah itu akan semakin melambat, sehingga vaskularisasi atau perdarahan di organ tubuh juga terganggu. Terus menimbulkan lama-lama menjadi sumbatan saluran darah, jadi sumbatan arteri yang nantinya mengganggu perdarahan di area sekitarnya. Akibatnya kan gangguan jantung kayak gitu.
bisa menyebabkan serangan jantung gitu. Betul. Ya dok ya. Nah, ternyata berat sekali nih dok efek dari merokok ini. Selain dari paru-paru juga menyebabkan serangan jantung. Nah, tadi juga dokter Yuni menyebutkan merokok ini juga bisa menyebabkan penyakit kanker dok. Nah, untuk penyakit kanker sendiri ini seperti apa dok? Kenapa sampai si tembakau atau merokok ini dengan merokok ini bisa menyebabkan penyakit kanker dokter? Seperti kita ketahui bahwa kandungan dari asap rokok itu sangat banyak sekali zat-zat kimia. Ada lebih dari 4.000 zat kimia, tapi yang paling banyak tentu saja nikotin. Kemudian kita menyebutnya tartar, itu zat-zat kimia yang lain. Itu sangat banyak seperti formalin. Kita tahu sendiri formalin itu untuk mengawetkan mayat. Kemudian juga formaldehid itu formalin. Kemudian juga ada kayak aseton yang untuk menghilangkan cat kuku itu. Kemudian juga amoniak yang biasa untuk membersihkan, biasanya kita pakai untuk membersih WC seperti itu. Kemudian kandungan yang lain juga ada yang biasa buat arsenik, itu biasanya dipakai untuk racun tikus. Nah, kita menghirup arsenik, menghirup amoniak dan seperti itu, tentu itu akan menimbulkan stres oksidatif dalam tubuh. Jadi tubuh itu kayak diserang zat-zat asing. Nah, itu kan kita mesti akan, sistem pertahanan tubuh kita itu pasti akan berusaha untuk mempertahankan diri, karena berlebihan tentu menimbulkan stres di dalam tubuh sendiri. Nah, stres oksidatif itu yang akan menimbulkan terjadi kerusakan sel, sehingga bahkan mutasi sel yang menimbulkan sel kanker dalam tubuh itu. Dan yang sering terlewati oleh asap rokok biasanya itu yang paling sering terkena kankernya. Jadi di sekitar mulut, hidung seperti itu ya. Jadi dari mulut sampai paru-paru itu yang paling sering terjadi. Jadi wajar ya dok ya kenapa sampai merokok ini sampai disebut sebagai pembunuh nomor 1 di dunia, karena orang yang merokok itu efeknya banyak sekali bagi kesehatan, baik itu bisa terkena penyakit paru-paru, kemudian terkena serangan jantung, bahkan sampai penyakit kanker ya dok ya. Nah, selain bagi perokok itu sendiri dok, dengan merokok itu apakah ada dampaknya bagi orang-orang di sekitar yang merokok itu sendiri, dan bagaimana sih dok orang yang di sekitar merokok itu terkena dampaknya seperti itu? Iya, jadi memang efek dari rokok itu kenapa kita sangat concern untuk Hari Tanpa Tembakau Sedunia itu, bahwa yang kena itu nggak cuman perokoknya saja. Jadi kan kita mengenal asap yang kita hirup itu merusak, yang dikeluarkan. Jadi kan ketika membakar itu kan ada yang dikeluarkan itu juga masih ada kandungan zat kimianya. Kemudian ketika yang menempel di sekitarnya, menempel di baju, menempel di karpet, menempel di meja, kursi, itu juga masih mengandung zat-zat kimianya. Nah, zat kimianya itu ketika semakin lama ada di situ, menumpuk, kemudian teroksidasi dengan oksigen, itu ternyata juga cukup karsinogenik. Jadi lebih mudah menimbulkan kanker. Kemudian efek-efek buruknya itu juga muncul. Bahkan ada beberapa penelitian itu yang mengatakan bahwa pada third hand smoker itu adalah orang perokok tangan ketiga. Jadi sebenarnya dia nggak ngerokok langsung, dia nggak mencium asapnya itu, tetapi dia dekat dengan orang yang perokoknya itu, bajunya. Kemudian furniturnya, meja kursinya, karpetnya itu kan juga ada sisa-sisanya. Itu pada third hand smoker yang hamil itu juga ternyata jauh lebih tinggi resiko depresi postpartumnya. Itu ada beberapa penelitian yang seperti itu. Kemudian juga ada penelitian pada third hand smoker itu ternyata gangguan pembuluh darahnya, jadi gangguan pembekuan darah, gangguan di pembuluh darah itu juga lebih tinggi pada yang memang nggak terkena pajanan asap rokok. Seperti itu, ada beberapa penelitian seperti itu, sehingga memang yang menjadi kena efek dari rokok itu nggak hanya perokok saja, jadi lingkungan sekitarnya itu juga kena kayak gitu. Jadi meskipun pantas ya dok kalau misalnya orang habis merokok itu juga
padahal sudah tidak merokok, kita ketemu itu masih ada bau rokoknya, atau di ruangan yang digunakan tempat orang merokok itu kok masih ada bau rokoknya. Ternyata setelah selesai kegiatan merokoknya itu di ruangannya atau dan di bajunya itu masih ada zat-zat berbahaya dari rokoknya itu. Jadi memang banyak ya pasien-pasien itu yang ketika kita tanya di rumah ada yang ngerokok, nggak ada, tapi dia kalau ngerokok di luar, jadi nggak di rumah, jadi nggak kena kok dok gitu. Tetapi kan sebenarnya sisa-sisa asap rokoknya itu kan nempel di baju. Ketika dia datang ke rumah nempel di baju, kemudian duduk di kursi, nah nempel di kursinya itu kan zat-zat kimianya itu udah ada di situ, seperti itu. Atau nggak ngerokok, masuk rumah gendong anaknya, nah resiko pneumonia juga kan cukup tinggi. Makanya banyak kejadian pada bayi-bayi atau balita yang pneumonia itu ternyata setelah dilakukan anamnesis kondisi keluarga ada yang merokok dalam keluarganya, entah itu ayahnya atau kakeknya, seperti itu. Jadi selain efek buruk bagi perokok itu, kemudian orang yang di sekeliling di sekitarnya merokok, ternyata merokok itu juga berefek pada bayi dalam kandungan dulu ya dok ya? Iya. Jadi tetap aja bayi ketika janin dikandung itu kan mereka bayi janin itu kan makanan dari pembuluh darah, dari plasenta ya. Jadi darah ibunya. Nah, ketika terhirup asap rokok ibunya, kemudian masuk ke pembuluh darah, tentu pasti masuk ke janinnya. Itu yang makanya sering terjadi IUGR, intrauterine growth retardation. Jadi berat lahir tidak sesuai, kemudian juga kecacatan karena zat-zat kimia yang karsinogenik itu juga sering terjadi. Itu pada kasus perokok aktif ataupun pasif. Dan saat lahir juga bayi bisa mengalami pneumonia itu tadi ya dok, infeksi paru-paru. Jadi ketika lahir resiko pneumonia juga cukup tinggi. Pneumonia bahkan berulang biasanya. Jadi infeksi paru-paru, mondok, rawat inap, pulang, kena lagi. Biasanya seperti itu, berulang. Dok. Kemudian kalau untuk ibu hamilnya sendiri secara langsung ada dampaknya tidak ya dok, sebagai perokok atau perokok pasif seperti itu untuk yang ibu sedang hamil? Kalau untuk ibunya sendiri sebenarnya sama dengan para perokok biasa dewasa. Jadi perokok pasif, perokok aktif dewasa sama aja sih, itu sama aja dampaknya ya dok? Dampaknya sama. Sangat berat ya dok ya dampak merokok itu, baik aktif maupun yang pasif, maupun bayi dalam kandungan juga mendapatkan dampak buruk dari merokok ini. Nah dok, kemudian sekarang kan ngetren ya dok yang vape itu ya dok itu. Nah itu apakah sama dengan merokok atau memang berbeda dokter? Atau lebih aman atau memang sama bahayanya, sama saja dengan merokok, seperti apa dok? Jadi vape itu kan sebenarnya rokok elektronik, jadi elektrik. Prinsipnya kan pakai kayak mesin untuk memanaskan cairan sehingga menimbulkan asap. Nah kalau kandungan dari cairannya itu kan nggak terlalu beda jauh dengan tembakau. Kita lihat ada mengandung nikotin, kemudian mengandung zat-zat kimia, terus ada aromanya. Nah aromanya itu dari apa kita juga nggak jelas keamanannya. Jadi ya memang sama aja sih selama ini ya. Awalnya itu kan vape itu tujuan utamanya untuk sebagai alat untuk berhenti merokok. Ketika pasien tidak ingin berhenti merokok, mereka beralih ke vape. Tapi setelah seiring berjalannya waktu ternyata kita lihat nggak beda jauh dengan rokok konvensional biasa, seperti itu. Jadi tetap berdampak tadi ya dok, bisa menyebabkan penyakit paru, jantung, kanker juga bisa. Dan juga orang yang mendapatkan vape pasif istilahnya itu ya dok, vape pasif juga memiliki dampak yang sama dengan merokok ya dok ya. Sampai saat ini sih memang belum ada penelitian yang valid ya, tapi beberapa memang sudah menyebutkan bahwa tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya antara menggunakan rokok konvensional dan juga menggunakan vape. Bahkan ada laporan penelitian
kita menyebutnya VALI, vape acute lung injury. Jadi memang kerusakan paru yang gagal nafas yang sampai mendapat ventilator atau alat bantu nafas. Kerusakannya itu ternyata terjadi pada pasien dengan pemakaian vape. Itu cukup sudah ada laporan-laporannya seperti itu. Ya, baik dok. Jadi memang penyakit yang disebabkan oleh rokok atau vape ini memang ya permanen itu ya dok ya, irreversible tadi dok. Nah sama ini dok, kebanyakan itu banyak yang mungkin awalnya mencoba-coba tapi setelah itu tidak bisa lepas dok dari rokok. Nah kenapa bisa sih dok, kenapa orang yang saya awalnya cuma mau mencoba kok sekali 2 kali aja kok lama-lama jadi keterusan. Nah kenapa bisa sih dok rokok ini menyebabkan kita tuh keterusan gitu dok, nggak bisa berhenti kalau nggak merokok. Nah itu bagaimana dok? Jadi yang memang menjadi kendala kita untuk program berhenti merokok itu kan karena memang adiksinya ya. Adiksi. Jadi rokok itu ada efek jangka pendek yang sangat disukai oleh para perokok gitu. Nah, karena itu efeknya sangat disukai, menimbulkan adiksi pada pasien-pasien pada para perokok itu. Kan kita kalau merokok itu kan yang kita hirup nikotinnya, ada nikotinnya. Nah, nikotin itu dalam beberapa detik saja sudah ditangkap sama otak kita. Ada hormon reseptor. Jadi reseptor untuk nikotin itu yang akan mengaktifasi zat hormon yang akan menimbulkan rasa nyaman, kemudian rasa tenang. Terus orang yang pengen diet, nggak pengen gemuk juga karena menurunkan nafsu makan, kemudian meningkatkan daya konsentrasi. Hormon-hormon itu teraktivasi, kemudian mereka merasa lebih kalau untuk bekerja itu jadi lebih merasa lebih pede. Karena kan dia merasa tenang, nyaman, konsentrasinya bagus, kemudian juga merasa otaknya kok luweh encer setelah merokok. Ide-ide bermunculan, makanya orang-orang kalau cari ide kadang dengan merokok itu ide-ide bermunculan. Nah, akibatnya mereka seneng. Jadi ketika saya menemukan zona nyaman di sini gitu. Nah, ketika kadar nikotinnya rendah, dia merasa kebingungan kok nggak kayak tadi lagi gitu. Saya masih butuh yang kayak tadi, sehingga menimbulkan pengen ngerokok lagi seperti itu. Nah, itulah lingkaran setan. Makin lama makin kebutuhannya akan makin tinggi. Jadi kalau kita lihat kayak orang ya bener kayak orang adiksi, ketergantungan, dosisnya akan makin lama akan makin tinggi. Tadinya hanya cukup sehari 1, naik jadi 2, naik jadi 3 kayak gitu. Seperti itu ya dok. Jadi dan dampaknya juga otomatis semakin meningkat ya dok. Dari lingkaran setan rokok ini, karena semakin hari semakin meningkat. Jadi dampak buruknya pun juga semakin meningkat kan jadi ya dok ya. Numpuk zat-zat semakin kimianya banyak yang masuk itu kan jadi numpuk ya itu. Nah seperti itu dok. Lingkaran setan dari rokok ini sepertinya memang sangat susah dipotong ya dok ya. Bahkan ada itu juga dok, pasien itu sudah pernah mengalami serangan jantung, kemudian karena kondisinya membaik tetap lanjut merokok lagi. Nah itu sepertinya memang untuk memotong si rantai setan yang tadi itu sulit ya dok. Mungkin dari dokter Yuni ada tipsnya bagaimana sih dok supaya orang perokok ini bisa berhenti merokok? Mungkin ada tips-tipsnya dokter. Iya. Saya bisa memaklumi bahwa merokok itu cukup sulit karena memang efek sesaatnya itu sangat-sangat dicari, sangat dibutuhkan setiap orang gitu. Siapa sih yang nggak pengen nyaman, siapa sih nggak pengen konsentrasi kalau bekerja seperti itu. Nah, tetapi memahami itu salah satu cara kita untuk berhenti merokok. Jadi yang pertama tentu kita pahami kenapa sih kalau merokok itu menimbulkan adiksi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain itu juga mikir aja efek ke orang lain. Kita menzolimi orang lain seperti itu, menzolimi yang rokok saya, yang merasa nyaman saya, tapi orang lain kena efek buruknya. Itu kan suatu hal yang egois lah menurut kita. Cari enaknya tapi efek buruknya itu ke orang lain seperti itu. Kemudian ya memang harus butuh tekad kuat
tekad kuat, memang betul-betul berniat bahwa saya harus berhenti merokok, memikirkan efek jangka panjangnya itu sudah cukup mengerikan kalau menurut saya. Kenapa kok harus berhenti merokok? Seperti itu ya dok. Memang berawal dari kesadaran diri sendiri ya dok, melihat bahwa dampak dari merokok ini bukan hanya dirinya saja yang merokok, tapi juga lingkungan sekitarnya, orang-orang terdekatnya juga berdampak buruk seperti itu. Nah mungkin apakah perlu ada dukungan sosial sih dok yang membantu para perokok ini untuk berhenti merokok seperti itu? Sebenarnya yang kita butuhkan adalah gerakan untuk berani protes pada perokok. Gerakan berani protes pada perokok. Sampai saat ini lebih galak perokok daripada yang nggak ngerokok ya. Mungkin perlu itu berani protes pada perokok, sehingga mereka yang merokok itu merasa nggak nyaman ketika merokok di tempat umum. Setidaknya dia kalau ngerokok itu delik sih, sembunyi ke tempat tersendiri seperti itu. Harapannya nanti pelan-pelan ketika merasa nggak nyaman, kok saya di lingkungan ini kok ditolaki, disuruh minggir kayak gitu kan, terus lama-lama bisa lepas dari asap rokok seperti itu. Sama ya dari WHO itu, mereka mulai menyadari bahwa kampanye berhenti merokok itu selalu dikonter dengan kasihan para petani tembakau. Ya, counternya itu para petani tembakau, para pekerja pabrik rokok itu bagaimana, seperti itu. Nah makanya sekarang tema dari Hari Tanpa Tembakau Sedunia itu salah satunya adalah bahwa perkebunan tembakau itu sebenarnya bisa loh dipakai untuk tanaman pangan yang lain, entah itu jagung, padi, atau kalau padi mungkin nggak bisa, kesulitan untuk pengairannya, jagung, singkong, kemudian palawija yang lain seperti itu, yang tentu akan meningkatkan gizi para warganya seperti itu. Jadi memang tagline-nya sudah tepat ya dok. Kita butuh makanan, bukan tembakau seperti karena itu. nggak mengenyangkan. Karena tidak mengenyangkan ya dok ya. Nah karena kalau kita tidak makan kita bisa sakit, tetapi kita tanpa tembakau kita malah sehat. Seperti betul. itu dok. Nah dok, selain yang tadi disebutkan dokter Yuni tadi bahaya merokok, kemudian bagaimana berhenti merokok, karena berhenti merokok ini ternyata sulit sekali karena itu tadi lingkaran setan tadi. Kok di klinik Poli Paru sendiri dok, ada tidak dok layanan dari dokter Yuni? Mungkin nanti bagi para perokok yang ingin berhenti merokok mungkin bisa minta bantuan di klinik paru dokter mungkin. Oh ya, jadi memang kita dulu ada fasilitas nih, poliklinik layanan berhenti merokok. Tapi untuk saat ini memang masih belum kita kerjakan secara komprehensif, karena itu memang butuh kerjasama, karena itu kan berhubungan dengan psikis juga, ketergantungan adiksi. Jadi butuh kerjasama yang kuat antara klinisi, dokter, kemudian psikolog dan ahli jiwa atau psikiater seperti itu. Nantinya kita akan saling dukung kerjasama untuk membantu para adiktor ini, adiksi merokok ini berhenti dari merokok. Untuk saat ini sih sudah ada, tapi memang belum maksimal kita pelayanannya. Tetapi jika ada yang ingin mendapatkan layanan berhenti merokok, tetap bisa dilayani ya dok? Bisa ada pelayanannya. Siap dokter. Nah sudah banyak sekali yang kita bahas hari ini ya dok, mulai dari merokok itu kenapa bahaya, kemudian efek bahaya merokok apa saja, bagaimana menghentikan merokok, kemudian sampai di layanan poliklinik berhenti merokok itu sendiri. Nah sebelum kita tutup nih dok acara kita hari ini, mungkin ada sepatah dua kata dari dokter Yuni sebelum closing dokter yang ingin disampaikan kepada sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati sekalian, mungkin dok, monggo dokter. Iya, terima kasih. Dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk berhenti merokok. Itu tidak hanya untuk diri sendiri saja, tetapi juga untuk anak cucu kita, keluarga terdekat yang kita sayangi juga. Karena efek dari merokok itu nggak hanya terhadap perokoknya, tetapi juga
lingkungan sekitarnya, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Dokter Yuni. Terima kasih dokter untuk waktunya, untuk sharing ilmunya yang luar biasa sekali. Terima kasih, sama-sama. Semoga Dokter Yuni beserta keluarga sehat selalu, Dok. Amin, amin. Ya Terima Rabbal kasih Dokter Alamin. Wiji. Nah, demikian tadi sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul, Warta Paseban kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia bersama Dr. Yuni Raharjani, spesialis paru. Semoga bermanfaat bagi para sahabat dan mitra sejati sekalian. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kita butuh makanan, bukan tembakau. Saya Wiji Hastuti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Warta Paseban selanjutnya.